Nah, nomor 1. Benar salah. Jika F kontinu pada ini, maka mempunyai titik ekstrim absolut. Betul salah? Betul ya? Kalau fungsi kontinu di selang tutup, pasti punya nilai maksimum dan minimum absolut. Ya, maksimum absolut dan minimum absolut. Kalau udah benar ya udah, nggak ada alasan. Kalau salah alasannya apa gitu ya? Oke. Hah? Karena ini jawabnya benar, ya nggak usah dikasih alasan. Ya itu kan catatan di kuliah gitu, memang benar. Kalau salah nanti kenapa salahnya gitu. Moga-moga benar semua. Gitu ya. Ya, tapi nanti pas ujian salah semua harus ngasih alasannya gitu. Nah, setiap fungsi memiliki nilai ekstrim lokal, betul nggak? Contohnya apa? Ini saya kasih. Sebentar. Untuk menyalahkan bahwa yang B itu salah, kita lihat contoh berikut. Ini saya ambil aja ya. Ini supaya ngejawabnya di OneNote gampang. Gampang ngasih catatan. Ups. Sebentar. Oke, sebesar ini jelas ya. Yang B salah. Kenapa? Kita ambil contoh ini, fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat. Tapi saya batasi 0, X-nya ujungnya nggak masuk. Jadi gambarnya, grafiknya. Oh ya, yang kelas Bu Hani, ini harus bisa baca tulisan saya yang bagus ini. Karena saya biasanya nilai tulisan tuh paling jelek sedosen matematik. Y sama X kuadrat gitu ya, parabola. Nah, ini nggak punya minimum relatif, nggak punya maksimum relatif. Relatif atau lokal ya. Minimum lokalnya bukan di 0, karena 0 nggak masuk. Gitu ya. Maksimumnya juga bukan di 1, karena nggak masuk. Gitu. Ya. Apa? Ada yang apa? Apa yang ada di Zoom? Oh, chat. Oh, terlihat katanya. Sip, sip. Ada yang chat. Saya pikir ada yang chat, ngechat gitu. Oke. Oh, sorry. Kurang dari 1. Nah, biobina, mantap. Jadi, dari definisinya 0,1, ujung-ujungnya nggak masuk. Ini kita lihat. Fungsi ini nggak punya ekstrim lokal. Ekstrim global juga nggak punya. Nomor C. Jika turunan di C sama 0, maka FC adalah nilai ekstrim absolut. Betul salah? Bisa nggak bukan ekstrim? Turunannya 0, tapi bukan ekstrim absolut. Bukan ekstrim lokal. Hah? Ya bisa atuh. Ini tadi salah ya, udah. Ini salah lagi. Kenapa? Coba ambil Y sama dengan X pangkat 3. Batasi aja mau berapa? Min 1 sampai X-nya misalkan 2. Nah, gambarnya gimana? X pangkat 3. Gitu ya. Ini dari min 1 sampai 2. Di 0 turunannya berapa? 3X kuadrat. Ya, aksen di 0 sama dengan 0 kan? Tapi 0 bukan maksimum relatif, bukan minimum relatif. Bukan maksimum global, bukan minimum global kan? 0 bukan titik ekstrim gitu. Titik belok. Ya titik belok. Ini cekung ke bawah terus cekung ke atas, tapi dia bukan ekstrim lah. Jadi turunannya 0 jangan nanti dia pasti maksimum atau minimum lokal gitu atau absolut enggak ya. Nah. Baru calon, dia calon.
Jika FC adalah nilai ekstrim absolut, maka turunan di C 0. Betul nggak? Kalau salah, contohnya apa? Bahwa ini nggak benar harus dikasih penjelasan. Kenapa? Kasih aja contoh bahwa ini nggak benar. FC-nya nilai ekstrim absolut. Tapi dia turunannya nggak 0. Contohnya apa? Hah? Apa? Contohnya apa fungsinya? Apa? Ini udah dikasih dari tadi mutlak. Siapa yang bilang mutlak? Siapa ini teh? Aduh, susah namanya. Udahlah, lupa. Ini, Y sama dengan mutlak X. Kita lihat. Mutlak X itu grafiknya seperti ini. Nah, di 0 itu titik minimum absolut ya. Ekstrim absolut dia di 0. Tapi turunannya di 0 kan nggak punya. Y mutlak X nggak punya turunan di 0. Jadi nilai ekstrim absolut sebenarnya maupun ekstrim lokal juga turunannya 0 nggak benar. Mungkin turunannya 0, mungkin juga enggak. Kayak ini turunannya nggak ada, tapi ekstrim minimum global. Salah gitu ya. Oke. Jika fx kurang dari 0 untuk setiap x anggota ini, maka f monoton turun. Betul? Betul salah? Yang di rumah kalau mau jawab, jawab ya. Apalagi di rumah kan nggak kelihatan, jawab salah juga nggak apa-apa. Coba. Bener nggak? Nomor apa? Bener nggak? Jika fx kurang 0 di antara 1 sampai 6, maka f monoton turun. Kalau monoton turun itu syaratnya apa? F aksennya yang kecil 0. Jadi kalau ini salah. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ya lihat aja. Fx-nya kecil 0. Nah, saya bikin aja di antara 0 sampai 1 sampai 6. 1 sampai 6 ujungnya. Saya bikin negatif. Nah, ini fungsinya gitu. Nah, ini fungsinya kan negatif. Tapi nggak monoton turun. Bisa juga yang lain fungsinya. Gini. Gitu ya. Itu kan nggak monoton turun. Fungsinya negatif. Ya, gitu ya. Hati-hati nih. Kalau yang gini pasti soal Pak Oki. Soal Pak Oki itu suka ngejebak. Jangankan mahasiswa, dosen aja kejebak. Gitu ya. Mana tadi udah sampai yang nomor E. Lanjut. Saya crop dulu. Mulai yang F. Nah. Yang F. Tolong yang di rumah kalau tulisannya kelihatan kekecilan, bilang ya. Bisa dibesarkan, gampang. Yang F. Jika turunan 2 lebih besar 0, maka F cekung ke atas. Betul nggak? Betul ya. Kalau betul udah nggak usah dicontohin ya. Ya betul untuk semua fungsi yang turunan 2-nya besar 0. Jika F continue pada ini, mempunyai turunan di titik-titik interior, maksudnya di sepanjang -1 bukanya. Dan ini sama dengan ini, maka terdapat C sehingga ini. Nih, benar nggak nih? Pakai apa ya ini? Kira-kira. Enggak, teorema nilai antara mah. Enggak, belum belajar turunan. Teorema nilai rata-rata, bukan antara ya. Teorema nilai rata-rata itu apa? Coba saya review dulu. Teorema nilai rata-rata itu mengatakan, jadi saya nggak pakai data yang G ya. Secara umum, teorema nilai rata-rata itu kalau ada fungsi yang kontinu,
sepanjang AB itu ya. Nih, saya gambarnya positif aja fungsinya. Fungsi kontinu sepanjang AB dari A sampai B, maka F kontinu pada AB. Kemudian syarat tambahannya F aksen X ada pada interval bukanya ya. Sesuai soal ini nih. Titik interior itu titik di dalamnya, bukan ujung gitu. Maka apa? Teorema nilai rata-rata mengatakan ada, dijamin ada titik C anggota A, B, nggak tahu di antara AB itu ada titik C, sehingga turunan di C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Yang ruas kanan itu apa? Ruas kanan itu adalah tak lain kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Ini. Ini kan di sini FB kan? Ini FA. Jadi FB min FA yang ini adalah perbedaan tingginya ini. Ini. Ini adalah FB min FA ya. Tinggi yang di kanan dikurangi tinggi yang kiri. Itu FB min FA. Ini B min A apa? Lebar ini. Gitu ya. Dibagi B min A. Tak lain adalah yang saya tebalin ini dibagi yang horizontal ini. Tak lain adalah kemiringan garis, kalau ini saya namakan titik P dan Q, kemiringan garis PQ. Ya. Nah, ini ada titik C yang turunannya sama dengan kemiringan garis PQ. Artinya ada titik C di antara AB yang kemiringannya sama dengan kemiringan garis PQ. Mana? Ya, kita geser ini garis PQ ke atas atau ke bawah supaya jadi garis singgung. Karena ini adalah kemiringan garis singgung. Jadi kira-kira C-nya mungkin sekitar sini. Nggak ganti warna. Sekitar situ. Karena di situ kemiringannya kira-kira sejajar dengan garis PQ itu ya. Nah, ini C-nya itu. Turunan di titik C, tak lain adalah kemiringan garis singgung sama dengan kemiringan garis PQ. Paham nggak? Nah, sekarang kita akurkan ke soal ini. Mana AB-nya? Ini A-nya min 1, B-nya 1 ya. Di soal. Pada soal G itu A-nya min 1, B-nya 1. Kemudian kita lihat bahwa F1 sama dengan F min 1. Menurut teorema ini apa? Pak, berarti teorema nilai rata-rata itu buat nyari kemiringan garis singgung. Buat mencari titik C yang kemiringan garis singgungnya sama dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Mencari titik C yang kemiringannya boleh diulang? Ini. Teorema nilai rata-rata itu untuk mencari titik C, untuk menjamin ada titik C yang kemiringan garis singgungnya, ini kemiringan garis singgungnya sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung grafik. Bingung? Sekali lagi. Bingung. Teorema nilai rata-rata itu adalah menjamin bahwa ada titik C. Enggak mencari titik C-nya berapa. Mungkin ditanya C-nya, mungkin disuruh ngitung, mungkin enggak. Tapi dijamin ada C. C itu ininya ya. Di X ya. Sorry, ini C bukan ini. C itu ini. Ada titik C di mana turunan di titik C
Ingat, turunan di titik C itu apa? Kemiringan garis singgung, kan? Kemiringan. Ya. Kemiringan garis singgung di titik C sejajar dengan garis PQ. Gitu. Ini kemiringan garis singgung sama dengan kemiringan garis PQ. PQ itu yang menghubungkan ujung-ujung. Oke. Ya, Pak. Begitu ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini nih. Contohnya. A-nya tadi -1, B-nya 1. Kemudian diketahui juga ini. Menurut teorema nilai rata-rata, ada C, kita nggak pakai dulu bawahnya, sehingga apa? Turunan di C sama dengan, tadi apa? FB, FB itu berarti F1, FA itu F-1 kan? Dibagi B-A. 1 dikurangi -1. Ya, ini B-nya, ini A-nya. Nih, samain ini dengan ini. Nah, ini sama dengan karena diketahui F1, F-1 sama, jadi 0 kan? Per 2. Jadi apa? Ada C yang turunannya di titik C tersebut 0. Ada C sehingga ini 0. Benar berarti. Benar. Benar. Ya. Kalau kondisi yang titik C-nya nggak ada gimana, Pak? Oh ya banyak. Ngapain nyari yang nggak ada? Atau contohnya gimana? Contohnya yang nggak benar. Ini. Fx sama dengan misalkan sebentar. Saya gambar dulu grafik yang nggak benar itu. Misalkan ini. Saya harus buka diktat. Nyari-nyari malah lama. Itu dulu. Grafiknya ini gini. Kemudian satu lagi ini gitu. Nah, nggak usah pakai nama ininya ya, aturan fungsinya. Ini grafik yang saya gambar ini, lihat. Ini ya, ini A, ini B. Ada nggak garis singgung yang sejajar dengan yang menghubungkan ujung-ujung? Ini P, ini Q. Ada nggak garis singgung yang sejajar dengan PQ? Coba yang merah digeser ke atas ke bawah supaya jadi garis singgung. Ada nggak? Nggak ada, karena yang ini garis singgungnya semua sekian. Yang ini garis lurus, semua garis singgungnya sekian. Nggak ada titik C sehingga garis singgungnya sejajar dengan PQ, nggak ada di situ. Kenapa Selain nggak lihat ada? dari grafik, Karena kalau dari hitungan aja gimana, Pak? hitungan ya ini harus dibikin koordinatnya, misalkan 1, ini 2, misalkan ini 2, ini 4. Kemudian, oh ya ini nggak boleh 2 kali, ini kosong ya. Kemudian ini 3, ini misalkan berapa, 3. Harus bikin dulu ini persamaan garis melalui 2 titik ini, persamaan garis melalui 2 titik ini. Jadi nanti fungsinya pecah. Fx sama dengan apa? X kecil 2 ini, satu lagi X besar 2 ini. Ya ini tinggal rumuskan aja persamaan garisnya. Ya, supaya nggak lama saya nggak turunkan. Ini kan persamaan garis melalui 2 titik, gampang hitungnya. Masukkan ke sini. Ini persamaan garis melalui 2 titik, masukkan sini. Terus itu Gitu. diturunin satu per satu, Pak? Nggak usah diturunin dah, nggak ada. Boleh diturunin. Diturunin, dicari kayak yang di atas. Kalau asumsinya, kita nggak tahu bentukan grafiknya. Oh, kalau nggak tahu grafiknya, langsung aja dihitung pakai ini. Dicari C-nya. Seperti yang didiktat. Didiktat saya minta C-nya berapa. Untuk yang kelas Bu Hani nanti saya kasih videonya ya. Ada contohnya.
Waktu Oke, kuliah, makasih, Pak. berapa C-nya? Diberikan fungsi, dihitung C-nya. Grafiknya nggak tahu, dihitung. Kalau yang bawah tadi saya dari grafik, baru bikin-bikin fungsinya. Nah, ini kenapa C-nya nggak ada? Karena syarat kontinunya dilanggar. Bahkan syarat turunannya aja di sini kan nggak ada. Kontinu aja nggak ada di sini. Jadi sepanjang AB ada titik di mana dia nggak kontinu atau nggak punya turunan, maka teorema nilai rata-rata ini nggak dijamin ada C-nya. Ya, jadi kalau dilanggar syaratnya, kesimpulannya belum tentu betul. Bisa aja kesimpulannya tetap berlaku, tapi nggak dijamin. Tapi kalau syaratnya dipenuhi, ini dijamin C-nya ada. Begitu. Berapa C-nya? Ya tinggal hitung dari sini kalau diberikan fungsi. Hitung turunannya, masukkan C, masukkan ini, hitung nanti ketemu. Lihat yang didiktat. Cocok itu untuk KBF 3 minggu depan. Masa saya bocorin sekarang? Saya yang bikin soal bagian ini kok. Gitu ya. Minggu depan kita KBF-nya on-site ya. Kayak KBF 1. Hari Selasa. Nggak tahu hari apa nanti ditentukan lah. Minggu depan lah. Ya kalau nggak minggu depannya lagi. Oke, lanjut dulu. Jika turunan 2-nya sama dengan 0, maka titik C, FC adalah titik belok. Betul nggak? Apa itu titik belok? Harus tahu dulu apa itu titik belok. Hah? Ya, dari apa? Dari apa? Enggak, salah. Bukan monoton naik kemudian monoton turun. Ini, saya kasih nih. Ini monoton naik nih. Monoton naik kemudian monoton turun. Nah, ini kemudian monoton turun. Dari sini sampai sini naik. Naik, turun. Ini bukan titik belok. Hah? Maksudnya kalau mobil ya dia membelok gitu ya, tapi bukan titik belok. Titik belok tuh apa? Ah, tempat terjadinya perubahan kecekungan. Bentar, saya hapus dulu ya tulisan ini ya, supaya saya bisa ngegambar lagi. Atau saya crop lagi ini ke bawah, supaya nggak usah ngapus-hapus. Saya tulis lagi di bawahnya. Titik belok adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Jadi kalau grafiknya tadinya cekung ke bawah, jadi cekung ke atas. Gitu ya. Atau cekung ke bawah, ya di sini bisa aja. Terus cekung ke atas. Nggak ada hubungannya dengan monoton naik atau turun. Ini titik belok nih. Cekung ke bawah, cekung ke atas, titik belok. Titik belok. Pokoknya berubah kecekungannya. Asal ini masuk daerah definisi ya. Nah, untuk menguji kecekungan, alatnya apa? Turunan berapa? Turunan 2. Kalau turunan 2-nya positif, cekung ke atas. Ingat, kalau cekung ke atas tuh bisa turun ya. Ini cekung ke atas nih. Ini juga cekung ke atas. Dia monoton turun. Ini monoton naik. Jadi kecekungan jangan dihubungkan dengan kemonotonan. Ya. Oke, kalau apa tadi, kalau cekung ke atas turunan 2-nya positif. Kalau cekung ke bawah turunan 2-nya negatif. Nah, kalau turunan 2-nya 0, maka dia titik belok, betul nggak?
Kalau turunan 2-nya 0, berarti di kirinya kalau cekung ke bawah, di kanannya bisa cekung ke bawah juga kan? Betul? Jadi salah ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Y sama dengan X pangkat 10. Grafiknya kayak X pangkat 2 dia. X pangkat 10 ya kayak gitu mirip-mirip. Coba kita lihat. Turunan pertama 10X pangkat 9. Turunan 2 90X pangkat 8. Turunan 2 sama dengan 0 di berapa? Bila X-nya sama 0. Nah, ini 0 titik belok bukan? Bukan, ini cekung ke atas terus kok. Turunan 2-nya 0, maka C-nya, ya di sini C-nya 0, bukan titik belok ini. Jadi ingat, turunan 2, 0 itu calon titik belok ya. Belum tentu jadi titik belok. Oke, yang I. Kalau nggak paham nanya-nanya ya. Yang di rumah paham nggak ini teh? Nggak semua hadir ya? Cuma 50 yang Zoom, yang di ruang ini berapa? Minta diguyur itu si Neng tidur. Bangun, bangun. Kalau tidur di rumah. Nggak boleh. Selin ya, aduh. Selin yang pandangannya seperti Cang Manyi. Kamu kalau nggak melotot, tidur. Direkam lagi ini teh. Tak kirim ke Hong Kong. Awas kalau tidur lagi kamu harus pindah ke depan. Tidur mah percuma nggak bisa paham itu. Nomor I. Jika F dan G monoton naik sepanjang interval J, maka F tambah G juga monoton naik. Benar nggak? Kalau ada fungsi F monoton naik. Kalau monoton naik tuh dari kiri ke kanan grafiknya makin tinggi. Fungsi G juga monoton naik. Kalau kita jumlahkan hasilnya monoton naik. Betul nggak? Hah? Manggut aja kayak kucing. Hah? Ini benar nggak ini? Coba kita lihat. Kalau saya punya fungsi F monoton naik. Saya biasanya nulisnya gini. F monoton naik. Artinya apa? Kalau diambil 2 titik, satu di kirinya, gitu, maka mana yang lebih gede? Hah? Yang kanan lebih gede gitu ya. Kalau monoton naik. Si Neng sekarang buka HP lagi. Nggak boleh. Hah? Ngeluarin HP bilang ngeluarin kertas. Oh, disita loh, apalagi HP-nya bagus. Mata saya hijau kalau lihat HP yang bagus. Lihat, ini hijau kan? Oke. G monoton naik. Artinya apa? Kalau X1 kecil X2 yang mana aja di daerah definisinya GX1 kecil dari GX2 kan? Karena monoton naik. F dan G. Sekarang kita lihat jumlahnya. F tambah G. Kita lihat. F tambah G di titik X1 itu kan sama dengan F X1 ditambah GX1. Betul? Sedangkan F ditambah G kalau dikenakan ke X2, F X1 ditambah 2 ditambah G X2. Benar nggak? Yang ini lebih kecil dari ini. Betul kan? Ini saya sebut bintang 1, ini bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2, maka jelas apa? F tambah G di titik
X1 akan lebih kecil dari F ditambah G di titik X2 kan? Karena apa? Ini kecil dari ini. Ini kecil dari ini. Ya jumlahnya lebih kecil dari jumlah ini. Jadi F tambah G monoton naik. Betul ya? Lanjut lagi. Aduh, lama 40 menit. Udah sampai mana tadi teh? Sampai I. Bentar. Sok, bentar. Hah? Kan udah direkam, tenang aja. Supaya cepat. I. Masih banyak. Tapi biarlah bahas. Oke. 3 berikutnya. Jika F dan G monoton naik, maka F kali G juga monoton naik. Betul nggak? Hah? Salah pakai feeling aja. Babi utang nyanyi belum dibayar. Hah? Jangan lupa, tagihan saya itu saya nggak akan lupa. Si Selin kalau ngaca lagi. Aduh, kamu kepanasan segini? Centil aja ya. Randy itu diurusin, aduh, terlalu centil. Nanti kalau lagi main film boleh dia. Kalau lagi kalkulus nggak boleh. Jika F dan G monoton naik, maka F kali G, contohnya apa? Bentar. Enggak, Pak. Kalau misalnya di interval D-nya si F-nya ada di fungsi minus, terus G-nya ada di fungsi positif, kalau dikaliin jadinya negatif. Bentar, dari definisinya apa sama? Dua-duanya J. Kita cuma X-nya kan. Iya, ya. Agak benar. Memang betul. Tapi gimana? Coba. Kalau range F-nya. Saya kasih aja F-nya gini ya. Misalkan F-nya saya mau ngambil yang ini aja. Ini kan monoton naik ya. Betul? Terus yang G-nya gimana? Nggak boleh, dengan definisinya apa sama? Hah? Gimana? Domain. Ya, J-nya domainnya. Monoton naik tapi di bawahnya. Yang G ini yang F ya. Satu lagi yang G di bawahnya gitu. Y sama dengan GX itu. Kalau kita kalikan. Yang dikalikan. Yang di sini. Yang 0 dengan ini dikalikan jadi 0 ya. Hasilnya. Ini hasil kalinya saya gambar. Di titik 0 dikalikan hasilnya 0. Betul? Kok nggak mau jadi biru? Atau jadi merah lah. Nah, di 0. Di titik min 1 dikalikan jadi berapa? Jadi tinggi ya. Di titik min 2 dikalikan lebih tinggi lagi ya. Yang di kanan dikalikan, di sini dikalikan ini 0 ya. Jadi hasilnya apa? F kali G gini. Kemudian yang ini negatif ya di sini. Negatif kan? Nanti ke sana lah ke 0. Jadi hasil kalinya ini F kali G. Tadi saya hitung titik per titik aja. Kemudian kurvanya dikira-kira. Kita lihat F kali G turun. Padahal F naik, G naik. F kali G bisa turun. Paham?
Jadi salah. Boleh diulang nggak ya? Untuk nyari kalinya. Bisa, kalau ini dirumuskan dulu apa persamaannya. Nanti kalikan aja. Ini berarti X min ini 1 itu ya. Ya, kan ini Y sama Fx diturunkan satu satuan. Jadi X min 1 kan? Udah tinggal F kali G sama dengan X kali X min 1. X kuadrat min X. Gitu. Nah, ini grafiknya kan nggak monoton tuh naik. Turun kemudian naik nanti dia. Gitu. Kenapa yang di X-nya itu bukan super X, Pak? Boleh, ini nyari contoh. Nyari contoh supaya kalau dikalikan nggak jadi monoton naik. Untuk menyangkal ini. Boleh cari contohnya mah yang mana aja. Saya kan nurut sama dia. Karena dia mah soleh. Tapi soleh mah cowok ya si soleh. Nah. Tapi nggak ada yang namanya si solehah. Yang namanya si soleh mah ada. Oke, lanjut. Kalau nggak paham tanya ya yang di rumah. Atau yang di rumah udah pada tidur. Kita panggil dulu yang di rumah ya. Coba tidur nggak nih? Areta Dwi Sara. Aduh, saranya 2 kali. Dwi Sara. Mana Areta? Tidur. Koneksinya hilang, Pak. Oh, koneksinya hilang. Audrey aja, Audrey Stepanus. Ada, Pak. Si Brigita kan ada di ruang ini. Hah? Kemana dia? Tadi muncul, terus ngilang. Oh, nggak ada. Katarina. Dir, Pak. Katarina ini, Kaisa. Oh, ada tadi Katarina ada. Ini siapa namanya nih? Devita. Devita Zahra. Hadir, Pak. Oh, ada. Paham nggak Devita? Atau tambah bingung? Paham, Pak. Fatinah Ayu. Hadir, Pak. Fatinah cantik. Ya, Ayu tuh cantik kan? Hadir, Pak. Oh, oke. Lanjut lagi ya. Baru nomor 1, lihat 47 menit. 48 menit, cilaka. Berarti saya harus bikin video banyak. Nanti kalau koreksian lagi nggak males. Jadi nggak apa-apa, yang penting ngerti. Oke, nomor 2. Isian singkat. Ini belum ya? Belum lagi, aduh cilaka deh. Jika F monoton naik dan positif, jadi fungsinya udah positif. Maka seper Fx monoton turun, benar nggak? F monoton naik dan positif. F monoton naik dan Fx-nya positif. Ya. Kemudian kita lihat Gx sama dengan seper X. Seper Fx. Kita lihat kalau ada bilangan positif. Kalau diseperkan jadi gimana? 1/A tetap positif ya. Menjadi gini kan? Betul? Iya, 2 kecil dari 7. 1/2 ya lebih kecil dari 1/7. 1/2 lebih besar. Jadi, kalau ini monoton naik, jadi kalau ada 2 X1 kecil X2, saya punya Fx1 lebih kecil Fx2 kan? Dia monoton naik. Kalau sepernya gimana?
Ini udah positif fungsinya. Menjadi gitu, betul? Dan ini adalah tak lain fungsi Gx, kan? Kan Gx per Fx. Jadi fungsi G monoton turun. Tidur lagi. Awas tidur. Ini cimori saya udah kecampur ini tadi untuk anak FTSL. Ini ada cimorinya. Jadi nanti lengket-lengket kalau guyur. Nah, udah diisi sama itu. Oke? Iya, coba 5 kurang 7. 1/5 jadi lebih besar atau dari 1/7. Ya. Jadi benar salah ini? Benar. Iya, 1/4-nya jadi turun. Hah? Cilaka nomor 1 sejam. Jika F mempunyai turunan kedua pada ini, dan turunan kedua lebih besar dari di 5 besar 0, maka F5 adalah nilai maksimum lokal. Betul nggak? Hah? Kenapa? Menguji maksimum minimum lokal pakai turunan kedua itu apa? Caranya? Titik yang diuji harus apa? Pengujian turunan 2. Titik yang diuji harus titik apa? Ih, lupa semua. Hah? Salah. Itu kalau pakai uji turunan 1. Kalau turunan 2, pengujiannya hanya bisa dipakai untuk titik stasioner aja. Apa itu titik stasioner? Hah? Yang turunannya 0 ya. Jadi pengujian maksimum minimum lokal hanya bisa digunakan uji turunan 2 untuk maksimum minimum lokal ya, uji turunan 2 hanya bisa dipakai untuk titik stasioner aja. Apa itu titik stasioner? Yang turunannya 0, turunan pertamanya. Jadi ringkasnya gini, ada fungsi F, dicari F aksennya, dibuat 0, ketemu titiknya. X sama dengan C, itu ya. Bisa lebih dari 1 titik yang memenuhi ini. Nah, ini C-nya itu disebut titik stasioner. Kemudian kita uji pakai turunan kedua. Kalau dia besar 0, maka C itu minimum lokal. Kalau kecil 0, maka C maksimum lokal. Kenapa gini ya? Coba kita lihat. Kalau turunan 2-nya besar 0, berarti cekung ke bawah kan? Cekung ke bawah. Nah, ini titik maksimum lokal. Salah ngomong. Nggak konsisten. Kalau turunan 2 besar 0, berarti cekung atas. Nah, di sini ada titik minimum. Yang ini. Kalau turunan 2 kecil 0, gitu, cekung bawah, ini ada maksimum lokal. Tapi C-nya harus titik stasioner dulu. Yang ini salah. Karena apa? 5-nya belum titik stasioner. Ya, ini salah. Harus titik 5-nya titik stasioner dulu. Artinya apa? Turunan di 5. Turunan di 5 harus 0 dulu. Kalau ditambah syarat ini, baru betul. Banyak nih baterai. 52.
Hah? Apa? Mungkin hanya titik satu. Untuk uji maksimum. Hah? Ya kan? Nah, maksimum. Kalau besar 0, oh iya ini harus minimum ya. Kalaupun ditambah ini jadi minimum lokal. Ini mah kesalahannya 2 kali berarti. Oke, jangan khawatir ya nanti tak bikinin, kalau nggak dibikinin video, saya bikinin solusinya dalam bentuk PDF untuk yang ditandai. Kelas Bu Hani dibikinin juga lah, kasihan bisa nangis. Hah? Ini ada 2 orang kabur, kemana ya? Di Zoom, scroll ke bawah. Ada di diktat, ngapain lagi dicatat lagi? Ini uji turunan 2 untuk maksimum minimum lokal. Langsung, nggak mau. Nungguin si Neng. Ini teh Najwa kan ya, Najwa? Oh ya. Kepala kamu pada ngecilin dikit ya, karena dibilang terbesar kedua, sekarang mungkin terbesar ketiga. Belum ketemu. Oke. Nomor 2 sekarang. Fungsi mutlak X mencapai apa lokal? Maksimum atau minimum lokal? Minimum lokal di X sama dengan, ingat grafiknya aja ya, mutlak X. Jadi mencapai nilai minimum lokal di X sama 0. Karena grafiknya seperti itu. Nah, yang merupakan titik apa? Titik singular gitu ya. Sebenarnya ini jawabannya bisa macam-macam. Yang merupakan juga titik minimum global juga betul. Ya, ini kan minimum global juga. Oh, ya. Minimum lokal sekaligus minimum global. Titik singular juga. Fungsi ini mencapai nilai lokal di mutlak X. Kita reka-reka gambar grafiknya. Supaya nggak usah ngitung pakai turunan. Karena ini grafiknya gampang. Nanti disalin dulu, Neng. Sabar, Neng. Si Brigita kabur kemana itu anak? Hah? Hati-hati pulang ke apartemen mau nyuri barang-barang kalian nih yang 2. Hah? Iya. Mumpung nggak ada nih orangnya katanya. Coba. Kalau mutlak susah itu dibuka dulu gitu ya. Ya menjadi mutlaknya pangkat apa? Min X kan, kalau X-nya besar kecil 0, betul? Sama dengannya ikutin situ aja. Hah? Boleh. Iya ini X. Grafik pangkat X gimana? Coba gambar di udara. Y sama pangkat X. Aduh, baru dites. Ngaco. Nah, ini. Nah. Enggak, pangkat X. Nah. Udah lupa gimana sih? Pangkat X. Ini. Pangkat X kan grafiknya gitu. Tapi dimulainya dari besar 0. Jadi saya hanya menggambar yang merah aja. Ini pangkat X. Ya. Yang hitamnya saya hapus lagi. Ini untuk lebih besar 0. Kalau pangkat min X, cerminkan terhadap sumbu Y kan? Cerminkan, aduh, cewek masa nggak bisa bercermin? Nah, ini pangkat min X. Tapi hanya sampai yang negatif aja. Jadi saya gambarnya jangan yang ini. Sampai situ aja. Nah, ini keseluruhannya jadi Y sama dengan mutlak X. Mencapai apa ini? Minimum. Di X 0 lagi ya.
yang merupakan titik apa? Ya, tapi apa? Titik singular atau titik stasioner atau apa? Stasioner ya, karena ini gambar saya sebenarnya nggak lancip. Ini harusnya melengkung. Turunannya 0 di sini. Merupakan titik stasioner. Bisa juga diturunkan dari sini di 0. Kalau singular tuh yang tajam. Tajam. Melengkung ini melengkung. Kung gitu ya. Sebentar dulu. Singular enggak ya? Ya, grafik saya bisa salah. Mungkin singular ya. Harus dihitung. Coba, kalau dari sini dihitung turunannya di 0 berapa? Hah? Oh, ini singular loh. Singular loh ini. Turunan dari kirinya berapa? Gitu ya. Turunan dari sebelah kanannya beda ya. Jadi dari arah kiri dia -1. Jadi seolah-olah kalau dari kiri garis singgungnya ini -1. Dari arah kanan dia garis singgungnya cenderung 1. Iya. Ya turunannya dari kiri dan kanan beda. Jadi titik turunannya berarti nggak punya turunan di 0. Ini dari kiri turunannya -1 dari singgungnya. Dari kanan 1. Jadi di 0 nggak punya turunan. Jadi titik singular. Kalau mau lebih yakin lagi, gambar pakai GeoGebra. Bener nggak tajam? Hah? Coba kita gambar ya. Di sini tajam. Gambar saya tadi ini membulat. Kalau membulat punya turunan. Ternyata dari hitungan, nggak punya. Hitungan lebih benar ya. Oh, ini ada zoom. GeoGebra-nya lambat. Nggak keluar-keluar. Lewat aja. Oke, saya lanjut dengan ini. Oke, saya bawa ya. Ini udah keluar GeoGebra-nya. Coba kita gambar dulu yang tadi. Ini GeoGebra keluar. Y sama dengan eksponen mutlak X ya. Mutlak X tadi. Eksponen tuh X pangkat. Tuh, tajam kan? Kenapa? Ntar ini dulu menunjukkan bahwa ini tajam. Oke, mau nanya apa yang tadi? Ini diturunin pangkat min X, jadi ini dari atas ke bawah itu diturunin. Kalau ditaruh di atas berarti dinaikin. Oke, interval kecekungan. Lewatnya ini gampang ya? Hah? Untuk menguji kecekungan pakai apa? Turunan kedua. Fx sama dengan tangen X. Turunan pertamanya apa? Sekan kuadrat X. Turunan duanya apa? Ini U kuadrat. U kuadrat menjadi 2 kali U kan? Pangkat 1 kali turunan sekan. Apa turunan sekan? Ngarang aja. Apa Biobina?
Si Bilbina mantap. Sekan X kali tangan X. Sama dengan 2 sekan kuadrat X. Saya kalau kerja dengan sekan tangan tuh suka nggak kebayang, saya balikan ke apa? Sekan tuh seper apa? Seper cos. Tangan itu sama dengan 2 sin X per cos pangkat 3X. Nah, kalau mau mencari kecekungan, itu berarti cari dulu, kan berarti yang turunannya positif sama negatif, betul? Jadi cari dulu yang 0 dan yang nggak ada. Turunan 2 sama dengan 0 bila X-nya berapa? Hah? Si Selin ngapain aja itu? Bohong. X-nya berapa? Sin-nya 0. Banyak. Min 2pi. Salah. Berapa? Min pi 0 pi 2pi. Berapa lagi? 2,5 pi. Bukan. 3 pi. Hah? Maksudnya? Oh, ini di sini. Jadi salah tuh. Berapa aja? Di 0 aja ya. F double aksen X tidak ada di selalu ada di sini mah ya. Enggak ada di min pi per 2 kan? Min pi per 2 dan di pi per 2 ya. Iya, ini sinnya 1 cosnya 0. 1 bagi 0 nggak ada. Jadi kita lihat kalau kecekungan caranya periksa tanda turunan 2 kan? Tanda turunan 2 kita lihat. Tadi yang masalah di min pi per 2, kemudian di pi per 2, dan di 0. Kita periksa tandanya yang ada di sini aja ya. Kan darahnya ini dari sini aja. Di sini turunan 2-nya gimana? Ini kuadran 4. Sin negatif. Cos positif. Jadi min ya. Ini plus gitu. Jadi apa? Ini nggak usah diperiksa kiri kanannya. Karena apa? Kan yang kirinya nggak ikutan. Ini di kanannya nggak ikutan. Jadi yang di kanan ini nggak usah diperiksa, ini nggak usah diperiksa. Dengan demikian, F cekung bawah di min pi per 2 jangan dimasukkan karena nggak termasuk daerah definisi ya. Jadi harus min pi per 2, nggak masuk min pi per 2-nya. 0-nya boleh masuk, boleh enggak. Karena 0 masuk daerah definisi. F cekung atas di 0-nya nggak mau saya masukkan, biarin aja. Pi per 2 sih nggak boleh masuk. Kalau 0 boleh masuk ya. Tapi saya nggak masukkan. Perbatasan. Udah gitu aja. Dan ini sesuai dengan grafik tangan. Coba kita lihat grafik tangan. Tangan itu grafiknya gimana? Kayak pangkat 3 ya. Kayak gitu ya. Ini di pi per 2. Ini min pi per 2. Kita lihat. Cekung bawah di ini. Ini cekung bawah nih. Di sini cekung bawah. Di sini cekung atas. Ini titik apa? Titik belok atau titik balik sama aja. Perubahan kecekungan dari cekung bawah berubah dia jadi cekung atas. Oke, lanjut lagi. Semangat. Aduh, kurang semangat nih. Kurang semangat kok. Hah? Awas, kalau kurang semangat nanti kamu harus duduk di sini.
Di udara. Kamu, siapa lagi? Manusia paling antik di kelas ini. Keren lagi, manusia antik keren apanya? Cepat belajar loh, nanti kalau nggak lulus, tahun depan ketemu dosen galak. Hah? Enggak, saya mau pensiun lah dari matematik B. Hah? Bukan, nyawanya udah terbang. Hah? Udah dipanggil-panggil, cuma saya pura-pura nggak denger aja. Saya pengen ketemu pendiri Apple. Oke, lanjut lagi. Mana ya? Tiga. Aduh, baru nomor 3. Ini mah teknis aja. Jangan gambar. Coba gambarin ini. Gimana nggak gambarnya? Ya kan ujiannya nggak pakai GeoGebra. Gimana sih? Harus pakai hitungan mau nggak mau ini. Oke, tentukan selang kemonotonan. Enak pisan coba. Saya kerjain yang susah, kalian nanti ngerjain yang gampang ini. Ya. Iya. Ini pangkat minus sama ln. Ya setara lah. Tentukan selangan kemonotonan. Kalau mau menentukan selang kemonotonan, apa alatnya? Turunan apa? Turunan kambing. Turunan pertama. Ya, hitung turunan pertamanya. Oh, udah dikasih. Setelah tahu turunan pertama, terus diapakan? Diperiksa kapan dia positif, kapan negatif. Ya. Untuk periksa positif atau negatif, kita cari dulu yang 0 atau yang nggak ada. Ya. Nanti di kiri kanan yang 0 atau yang nggak ada, kita periksa. Kapan turunan pertama 0? Yang B, ini ya yang B. B. F aksen X sama dengan 0, ekivalen dengan X kuadrat, pangkat min X, kali 2X, min 5, pangkat 3 sama 0. Jadi, kapan dia 0? Pangkat min X, bisa 0 nggak? Hah? Pangkat min X, grafiknya gimana? Ruben? Hah? Nggak ada, taki nggak. Itu mah limit. Tuh si Ruben sampai gini-gini kayak dirijen aja. Hah? Hah? Ya kayak mau. Pangkat X nggak pernah 0 ya tadi ya. Ingat grafik pangkat X, pangkat min X dicerminkan terhadap sumbu Y. Itu harus ingat. Ini nggak pernah 0. Nggak pernah 0. Jadi kalau ini 0, kemungkinan yang ini atau yang ini yang 0 kan? Jadi X-nya berapa? X1 sama 0 atau bisa juga X2 berapa? Nggak ada yang lain lagi ya. Udah periksa tanda F aksen untuk menguji kemonotonan. Tanda ini ditulis nih. Biasanya cuma di ujian plus min, tapi nggak jelas apa itu plus min. Ini tanda dari ini. Kita tandai dulu di 0 dan di 5/2. Yang ini yang mana? Yang ini selalu positif. Ya. Udah nggak saya periksa selalu positif. Sekarang di kiri 0. Ambil aja di kiri 0 tuh min 1 juta. Min 1 juta ini jadi positif. Ini pangkat 3 negatif. Jadi ini di sini min. Dia antara 0 sama 5/2 ambil aja 1 1. Ini apa? Negatif. Yang kanan ambil aja 1 juta. Positif, positif. Dengan demikian kita simpulkan F monoton apa? Turun di apa?
Min tak hingga sampai 5/2. Nolnya masuk daerah definisi ya? Nol. Masuk daerah definisi. Kemudian F monoton naik di. Nah, begitu. Betapa mudahnya itu soal. Buru-buru ditutup karena mudah. Hah? Kalau dia continue mah nggak usah. Kalau dia patah baru ditulis masing-masing. Kalau kemonotonan mau dijawab gini juga boleh. Asal 5/2-nya masuk daerah definisi ya. Boleh. Ini aja satu nanti membingungkan mahasiswa. Ini teh si Maria bukan? Maria berubah lagi rambutnya ya? Hah? Udah tuh lihat sinyal. Lanjut lagi. Aduh. Nomor 4. Saya crop ini. Coba baru 4 nomor sejam 16 menit. Bisa dimarahin rektor saya. Udah direkam kan ya? Nah, udah. Tentukan semua titik kritis dari F. Apa itu titik kritis? Stasiun. Nah, singular, stasioner, sama titik batas. Kalau ada ya. Titik batasnya ada nggak nomor B? Hah? Yang B. Ini kok merah sih? Kayak lagi datang bulan aja. Ini mah datang bintang, Bang mah. Bulannya hilang. Kemarin juga gerhana bulan kan? Fx sama dengan mutlak X min 1. 0, X-nya 3. Aduh, ngupil dulu ya. Gatel. Titik ujung. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Min 1 dari mana titik ujung? Kemudian kita cari yang turunannya 0 sama yang turunannya nggak ada. Coba, Fx X min 1 itu kayak Y mutlak X ya. Digeser ke kanan sejauh 1. Jadi, kalau dibuka, apa? Min X min 1, kalau ininya negatif, berarti kalau X-nya kecil 1, X min 1 kalau X-nya besar 1. Ya, grafiknya, ya sebenarnya nggak perlu tahu grafiknya, tapi karena ini gampang, bikin grafiknya sama dengan grafik mutlak X digeser 1 ke kanan. 1 itu ya. X, Y. Oke. Jadi 1 titik singular, betul? Betul? Kalau mau dihitung nih, turunannya dari arah kiri min 1, dari arah kanan 1. Beda. Ya. Dari kurang 1, dari kiri 1 turunannya min 1. Dari kanan 1 turunannya 1. Beda. Jadi di 1 nggak ada turunannya. Gitu ya. Ngomong apa? Ini nih. Turunannya, turunan kiri di 1. Lihat yang di sebelah kiri 1. Kurang dari 1. Ini min X tambah 1 diturunkan. Min 1. Turunan kanan, simbolnya ini. Dari kanan 1, besar 1. Turunannya 1. Jadi turunan di 1 tidak ada karena beda. Ya,
1 titik singular. Ada nggak yang turunannya 0? Tentu saja nggak ada. Karena semua X yang kecil 1 turunannya -1. Semua X yang besar 1 turunannya 1. Ya, ini kemiringan garis singgungnya selalu ini -1. Ini selalu 1. Titik stasioner tanpa saya turunkan, kamu diturunkan aja. Tidak ada. Pertanyaannya apa sih? Oh, semua titik kritis. Jadi titik kritis adalah X1 sama 0, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 1. Ini ya, sebut X3. Paham tidak? Sebenarnya didapatkan perhitungannya gimana cara bukti dia nggak ada? Oh, si Neng mah. Coba, mau dihitung turunan titik stasionernya? Boleh. Kita hitung ya. Kenapa ini? Channel ditanya. Tuh, gitu ya. Oke, saya tunjukkan. F aksen E berapa nilainya? Kalau kecil 1 sama dengan -1. Kalau di 1 udah tadi ya. Ini di kanan. 1 X besar 1. Jadi F aksen X tidak pernah 0 kan? Sehingga titik stasioner tidak ada. Karena turunan pertamanya tidak pernah 0. Jadi ini enggak ditulis. Tuh penjelasannya. Nah, dari situ maka saya dapat titik kritis X1 tadi di atas 0 ujung-ujungnya. Kemudian X3 sama dengan tadi titik singular 1. X3 ya. Ya, bentar. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum global. Nah, kita periksa tanda F aksennya. Tanda F aksen X. Ini yang di Zoom masih ada manusia nggak ya? Oh, ada 50. Gocap. Bapak lebih senang rame nggak? Hah? Berapa tadi? 0, 3, 1 ya, titik-titik kritis ya. Tandanya, tanda F aksennya apa? Di antara 0 sampai 1 turunannya negatif, -1. Ini. Hah? Oh, enggak baca. Enggak, dari 0 sampai 3 aja. Ini plus. Turunannya lebih besar 1, ini 1. Untung ditanya sama si siapa ini, lupa lagi, anak Waringin dah. Hah? Oh bukan, kamu bukan anak Waringin. Anak Waringin masih itu. Siapa? Katrin sama siapa ya? Sama Abigail. Itu anak Waringin. Kan betul kan? Waringin. Waringin itu apa coba? Hah? Sekolah yang banyak angin. Gitu ya. Hah? Apanya rame? Ah, terserah aja. Saya mah kalau nggak ada semua, sama yang ini juga nggak ada, enak libur saya. Gitu. Tapi harus bareng-bareng kaburnya. Yang di sini sama yang di Zoom. Kalau sepotong-sepotong kagok. Oke. Jadi apa? 1 titik apa? X berapa? 1 tuh X3 tadi ya. Titik apa? Kenapa minimum? Hah? Nah, kalau negatif berarti F-nya turun.
Kalau positif perbelian naik. Grafiknya turun, naik. Jadi ini titik minimum lokal. Kemudian ujung-ujung X1 sama 0 titik apa? Hah? Ini lihat. Turun. Dari sini turun grafiknya. Ini berarti titik maksimum lokal. 3 titik apa? Maksimum lokal. Beres. Apalagi yang ditanya? Oh, yang di global. Udah yang lokal aja dibandingkan. Jadi ini yang maksimum lokal kan ada 2. Kalau maksimum global pasti termasuk maksimum lokal. Ya. Jadi maksimum globalnya yang mana? Hitung nilai fungsinya. F0 berapa? Masukkan ke fungsi mana fungsinya tadi? Ini. F0 1. 0 min 1 sama dengan 1. F3 3 min 1 2 ya. Jadi titik maksimum global mana? X2 sama dengan 3 titik maksimum global. Titik minimum global mana? Cuma ada satu-satunya yang lokal. Ya dia jadi global. Udah nggak usah dibanding-banding lagi. X3 sama dengan 1 titik minimum global. Paham? Maria paham nggak? Ah, belum juga dilihat apa yang diomongin udah paham. Oke. Ada yang mau nyalin? Sebentar. Pause dulu ya. Supaya. Nomor berapa lagi? Sama aja lah ya. Mau dibahas yang ini mah anak-anak mah mau aja. Mau kuis enggak? Sama aja kayak tadi, cuma ganti fungsi. Nanti di ujian ganti fungsi aja, saya juga gitu. Coba, pertanyaannya tadi apa ya? Kritis. Maksimum minimum. Kalau maksimum minimum itu artinya yang global ya. Cari titik kritis berarti ujung. Titik ujung. X1 sama dengan setengah. X2 sama dengan 2 gitu. Kemudian cari turunannya, betul? 1 min 1/X gitu kan? Ya. Kapan turunannya 0? Saat apa? Saat apa? X sama dengan 1. Ada di sini enggak? Ada di I? Ada ya. Jadi ini saya namakan X3 itu ya. Supaya ada nomornya ini X1, X2, ini X3. Kemudian F aksen X tidak ada saat X-nya sama dengan 0 ya. Karena 1 dikurangi ini 1/0 nggak ada. Tapi nggak ada di sini kan? Bukan anggota I. Nggak usah dipakai. Nah, si Nong-Nong udah pada mantap sekarang. Nah. Aja ini loh gitu. Kayak ikan lohan. Nah, jadi apa? Mencari maksimum minimum. Cari yang lokal dulu. Sebenarnya ya nggak usah gambar, nggak nyari yang lokal juga bisa. Kumpulin semua titik kritis, bandingin aja nilainya. Titik kritis adalah X1 setengah, X2 sama dengan 2,
X3 sama dengan 1. Tanpa memeriksa turunan kayak tadi, bisa aja langsung bandingkan. F setengah berapa? Setengah min ln setengah. Susah ngitungnya. F2 sama dengan 2 min ln 2. F1 sama dengan 1 min ln 1. Ln 1 0 ya. 2 dikurangi ln 2. Positif negatif ya. Lebih besar dari 1 enggak ya? Hah? Ln 2. Ln E itu 1. Ln 2 tuh lebih besar atau lebih kecil dari 1? Kenapa? Karena E-nya naik grafiknya ya. E pangkat X kan. Bukan E, ln. Ln ini kan grafiknya gini. Ini di 1 ya. Kemudian dia di E berapa? Tingginya 1 ya. Ln E 1 kan. Kalau ln 2, E itu 2,7 sekian. Ini 2, berarti di sini kan ya. Ln 2 kurang dari 1. Jadi 2 min ln 2. Hah? 1, titik-titik ya. Setengah min ln setengah. Sama dengan setengah ditambah ln 2. Betul? Kenapa jadi ln 2? Ln setengah itu sama dengan ln setengah itu sama dengan ln 2 pangkat min 1. Minnya ke depan. Min sama min jadi plus. Ln 2 tuh tadi 1, ya? Hah? Bukan. Kurang dari 1. Kurang dari 1 tambah setengah. Kurang dari 1 ya? Ya, kurang dari 1. Yang ini 1, sekian. Lebih besar dari 1. Yang ini 1. Jadi yang minimum mana? Hah? Titik minimum di X sama dengan setengah ya. Kurang dari 1 kan? Nilai fungsinya. Titik maksimum di X sama dengan 2. Bisa langsung dari nilai fungsinya. Waduh, tentuin titiknya bisa langsung dari nilai fungsinya. Iya. Yang paling gede aja. Kan titik-titik kritis itu calon maksimum dan calon minimum. Harus diperiksa tanda F aksennya. Ini. Kapan dia nggak ada? Kalau X 0 ini kan nggak bisa dihitung. Nggak ada. Sebagai limit ada, sebagai nilai fungsi nggak ada. Tapi 0 nggak masuk di sini. Jadi nggak usah dipakai. Hah? X sama dengan 1? Nggak tahu. Mungkin minimum lokal, mungkin maksimum lokal, mungkin bukan. Harus diperiksa tanda F aksennya. 1? Bukan. 1 mah titik ujung tadi dari awal juga. Oh, ini titik stasioner. Titik stasioner. Apakah dia jadi maksimum atau minimum lokal harus diperiksa tanda turunan 1-nya di kiri kanannya. Tapi nggak ditanya. Yang ditanya titik maksimum dan minimum. Lagi? Udah. Nomor 5. Sampai jam 10 nih kan? Oke, nomor 5. 5A dulu ya. Nomor 5A.
Nomor 5A. Tentukan apakah teorema nilai rata-rata turunan berlaku untuk fungsi berikut. Jika iya, nah tadi yang ditanyakan di awal. Cari nilai C-nya. Tapi teorema nilai rata-rata apa bunyinya? Nah, ada C sehingga F aksen C sama dengan FB min FA di B. Syaratnya F-nya harus apa? Kontinu, interval tutup. Selain itu harus apa lagi? Turunannya ada. Di AB buka cukup. Ya. Coba kita lihat. Ini, fungsi ini. Ada nggak turunannya? Kalau polinom pasti kontinu ya. Ini jelas F kontinu. Kenapa? Karena polinom. Turunannya 2x min 1. Jelas F aksen X ada di interval bukanya. Berapapun X-nya di sini, ini selalu ada nilainya. Jadi F memenuhi teorema nilai rata-rata. Bingung tuh dia lihat baca tulisan saya baru pertama kalinya. Nih tulisan apa ini? Tulis apa ini? Ah, pintar juga, memenuhi gitu ya. Ini teh tulisan bagus kalau dibanding tulisan dokter mah. Oh ya, anak SF itu kan nanti jadi apoteker harus latihan membaca tulisan jelek. Ya dokter kan kalau nulis resep nanti apotekernya nggak, apa ini tulisan? Cilaka. Suruh bikin obat ayam jadi obat kuda. Hah? Oh, si Selin. Ya, itu tadi kelewat. Nah, lanjut di pinggirnya supaya nggak ketutup. Cari C-nya kalau memenuhi. Jadi, dicari C sehingga turunan di C sama dengan apa? F berapa? Hah? F3 min. Dibagi 3 dikurangi min 1 itu ya. Ini AB-nya tadi. A dan B. F aksen C berapa? 2C min 1. Dapat dari mana? Dari langit. Bukan dari sini. Ini turunannya di titik X ini. Ini X, ini X. Kancil, kancil. Kuda, kuda. Monyet, monyet. Rubah, rubah. Tuh, lihat melotot. Berarti betul, asalnya siluman rubah. Siluman ekor 9. Hah? Narko? Nggak tahu, saya tahunya Cibi Marikuatan. Oke ya, jadi kalau C diganti C gitu ya. Sama dengan F3 berapa? Masukkan ke fungsinya ini F3. 3 kuadrat min 3 tambah 1. Min 1 pangkat 2 min 1 tambah 1 gitu. Dibagi berapa? Ini 2C min 1. Coba hitungkan berapa atasnya? Min 3/4. 2C sama dengan 2. C sama dengan 1. Beres. Bener nggak C-nya di antara ini? Ini pertanyaannya C-nya tadi.
Itu siapa tadi yang kelas Bu Hani namanya? Hah? Iya. Salsabila. Sabila. Sabila. Oh, bapaknya Sabil mungkin ya, anaknya Sabila. Oh. Nah, loh. Udah nyalinnya? Lanjut lagi ya. Belum. Sok yang belum. Rekam dulu, kita ulangi. Yang B ini. Di sini, bentar dulu. A-nya -1, B-nya 2. Gambar fungsi ini adalah sama dengan mutlak X digeser ke satu satuan ke kanan. Ini gambarnya. Di 1 dia nggak punya turunan. Turunannya nggak ada di 1. Dan 1 ini ada di dalam interval ini. -1, 2. Jadi syarat dari teorema nilai rata-rata turunan tidak dipenuhi. Karena syaratnya harus kontinu. Ini kontinu sih ya. Tapi selain itu harus punya turunan sepanjang -1, 2 dalamnya ya. Nah ini nggak punya turunan di 1. Jadi nggak memenuhi. Nah kalau syaratnya nggak dipenuhi, ya titik C-nya belum tentu ada. Ngapain kita cari? Itu ya. Oke, hari ini sampai nomor 5 dulu. Sisanya nanti kalau saya rajin saya bikinin video. Kalau enggak ya belajar sendiri. Kalian semua berdoa aja supaya saya lagi rajin. Kalau nggak dibikin video minimal bikin tulisannya. Oke, selamat siang.